Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih aturan main yang sebenarnya buat jadi sukses? Mari kita kupas lebih dalam gimana cara kerja dunia kita. Puluhan tahun, kita kan diajarin resep yang itu-itu aja buat sukses. Resep yang sama yang diajarin di sekolah, di kantor, ya di mana-mana lah. Tapi gimana kalau ternyata resep itu salah? Nah, masyarakat kita tuh percaya banget sama 3 sifat psikologis. Katanya sih, 3 hal inilah yang jadi pembeda antara orang sukses dan yang gagal. Yang pertama, menunda kepuasan. Konsep ini jadi terkenal banget gara-gara tes marshmallow-nya Walter Mischel. Tahu kan? Yang katanya ngebuktiin kalau anak yang bisa nahan diri nggak makan 1 marshmallow, demi dapat 2 nanti, hidupnya bakal lebih sukses. Terus yang kedua, ada pola pikir bertumbuh dari Carol Dweck. Ini soal mentalitas tangguh yang ngelihat kegagalan itu sebagai kesempatan buat belajar. Dan yang terakhir, latihan yang disengajanya Anders Ericsson. Ini tuh soal cara strategis buat jadi jago di bidang apapun. Kedengarannya bagus kan? Tapi, ada tapinya nih. Waktu para guru beneran nyoba ngajarin 3 sifat ini ke siswa-siswa yang lagi kesulitan, seringnya tuh nggak berhasil. Nggak ada perubahan. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Jangan-jangan selama ini cara pandang kita kebalik total. Oke, biar ngerti kenapa, kita harus bedain dulu 2 hal yang sering banget ketukar. Korelasi sama kausalitas. Contoh gampangnya gini deh. Orang sukses mungkin bangun pagi, tapi bukan berarti bangun pagi otomatis bikin kamu jadi sukses. Nah, itu namanya nyampur adukin korelasi sama sebab akibat. Dan ini dia poin utamanya. Data-data nunjukin kalau sifat-sifat kayak kontrol diri dan pola pikir bertumbuh itu bukan penyebab kesuksesan. Justru seringnya itu tuh akibat dari kesuksesan itu sendiri. Atau lebih spesifiknya lagi, ya akibat dari kekayaan. Jadi kalau emang kekayaan itu faktor utamanya, kita harus lihat dong gimana kekayaan itu ngebentuk seorang anak dari hari pertama dia lahir. Perbedaan pola asuh ini benar-benar ngebentuk cara anak mandang dunia. Anak dari keluarga kaya tumbuh dengan perasaan kalau dunia ini aman dan bisa diandalkan. Sebaliknya, anak dari keluarga miskin belajar kalau dunia itu tempat yang menakutkan dan penuh ketidakpastian. Pemahaman baru soal kepercayaan ini bikin kita balik lagi ke tes marshmallow. Dan ini mengubah segalanya. Selama ini kan kita mikir tes itu ya buat ngukur kemauan dan kemampuan seorang anak buat ngerencanain masa depan. Tapi ternyata ini tuh soal perhitungan yang logis banget. Anak kaya percaya sama janji si orang dewasa. Tapi anak miskin yang mungkin udah sering dikecewain sama janji-janji, ya jelas lebih pintar kalau dia langsung makan marshmallow yang udah ada di depan mata. Terus kenapa sih pola asuh orang tua bisa beda banget gini? Jawabannya, karena mereka itu lagi ngelatih anak-anaknya buat main di 2 arena sosial yang beda total. Orang tua miskin ngajarin anaknya buat patuh, karena itu cara paling aman buat ngadepin atasan atau siapapun yang punya kuasa. Sebaliknya, orang tua kaya ngajarin anaknya buat negosiasi dan berdebat, karena ya itu cara buat maju kalau kamu udah punya kekuatan. Nah, ini nih yang bikin kenapa struktur sosial kita tuh kaku banget. Tekanan buat ngikutin aturan main di lingkunganmu tuh besar banget. Oke, kalau sistemnya sekaku itu, gimana ceritanya ada orang yang bisa naik kelas sosial? Dan kenapa juga sistem yang kelihatannya stabil ini pada akhirnya bisa hancur? Intinya, cerita-cerita from zero to hero itu pengecualian, bukan aturan mainnya. Jalan buat naik kelas sosial itu seringnya penuh resiko dan butuh keberuntungan luar biasa. Sistem ini, pada dasarnya, emang dirancang buat ngejaga semua orang tetap di posisinya masing-masing. Dan ini dia bagian yang paling mengejutkan. Sistem itu nggak hancur dari bawah, tapi dari atas. Jadi gini, kehancuran itu terjadi waktu ada sekelompok elit yang nanggung, mereka punya kuasa tapi nggak bisa mencapai puncak. Nah, kelompok inilah yang akhirnya gabung sama rakyat miskin. Mereka janjiin macam-macam, kayak hapus utang atau bagi-bagi tanah, demi dapat dukungan buat ngegulingin penguasa yang ada di puncak. Siklus ini bisa dibilang semacam game reset lah. Itu pola yang berulang terus-terusan sepanjang sejarah manusia. Dan itulah pertanyaan besar yang tersisa dari semua analisis ini. Sebuah pertanyaan yang menantang semua yang kita kira kita tahu soal cara kerja dunia ini.